Oke, saya rindu saudara bukan hanya dengar firman, tapi biarlah firman itu menjadi mengubah kita. Ya, kita di-upgrade dari mungkin dulu kita Core i3, Core i3, kita di-upgrade jadi Core i7 sekarang. Kenapa? Karena kita mengalami perubahan terus. Oke, kita dibentuk terus. Jangan pernah kalah dalam pembentukan, karena pembentukan pasti ujungnya kebaikan. Oke, Tuhan berkati. Kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini bukan ritual. Sekali lagi, ini bukan ritual. Justru di sini kita menyiapkan tempat. Kita menyiapkan tempat sebagai tempat tinggal Allah, di mana ini adalah pribadi Allah yang mau tinggal di dalam saudara. Ini adalah pribadi Allah yang mau tinggal di dalam saudara. Dan lewat perjamuan ini, saudara akan dijadikan manusia-manusia Allah. Ini bukan ritual. Sekali lagi, ini bukan ritual. Saudara harus menyiapkan diri, menyiapkan tempat bagi Allah. Karena ini adalah pribadi Allah yang mau menyatu dengan saudara. Inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
Kerinduan kami adalah kami mengalami perubahan akal budi. Kami mengalami perubahan secara signifikan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami manusia yang berdosa. Kau mau jadikan manusia yang kudus. Kami manusia yang binasa. Kau mau ubah menjadi manusia yang kekal. Kami yang tidak sempurna mau disempurnakan. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah tinggal di dalam kami. Tuhan, tinggallah di dalam kami, hiduplah di dalam kami. Ampuni semua dosa salah kami. Ampuni semua dosa dan salah kami. Baik yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan. Biar Roh Kudus sungguh-sungguh berkenan tinggal di dalam kami. Dan lewat tubuh dan darah-Mu, Engkau sungguh-sungguh menyatu dengan kami. Kami menjadi satu dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti ini tinggi di atas kepala saudara. Angkat di kepala kita, angkat di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu yang menderita sengsara yang mengambil roti mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Yesus? Tubuh yang sempurna, yang akan menyatu dengan saudara. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Di dalam nama Yesus, kita sambut di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Demikian pula dibuat dengan cawan sesudah makan yang mengambil cawan mengucap syukur atasnya. Sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kau meminumnya, kau memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang kali kedua. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang menghapus dosa? Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang memberi saudara kemenangan? Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang akan menyatu dengan saudara dan menjadikan saudara manusia-manusia Allah? Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan semua dosa? Kita sambut dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang layak
tinggal di dalam kami, Engkau hidup di dalam kami. Karena Engkau mau menjadikan kami lebih dari seorang pemenang. Kami menang atas semua masalah, kami menang atas semua pergumulan. Bahkan kami menang atas semua sakit penyakit dan penderitaan selama di dunia ini. Kami percaya Tuhan akan mengubah air mata kami menjadi sorak-sorai. Tuhan akan mengubah tangisan kami menjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Saya mengundang yang bertugas persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengubah kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami, menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan, kami mau diubah oleh Engkau, kami mau diubah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mau berubah terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari demi hari, Engkau menuntun kami, Engkau mengajari kami, dan Engkau memberi kami hikmat untuk kami boleh melangkah seperti yang Kau mau Tuhan. Kau terus perbaharui kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus yang telah Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk mengajari kami, mengubah kami lewat firman yang hidup daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati semua sisi kehidupannya Tuhan Yesus. Kau berkati juga rumah tangganya, Kau berkati Kak Karen Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik, berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahannya Tuhan berkati. Nggak ada nggak ada Jumat ini nggak ada PW kita, dan Sabtunya nggak ada juga. Ya, kita kembali di hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Apakah ada yang berulang tahun? Tidak ada ya? Ada tidak? Oke. Oh. Oke, baik. Shalom sekali lagi saudara. Saya minta waktunya sebentar, boleh ya? Tahan lapar sedikit. Jadi sebenarnya ini suami saya seharusnya, tapi seperti biasa urusan bicara dia serahkan kepada saya. Tapi karena dia sudah berjanji bahwa kalau ini terjadi dia akan mempersembahkan sebuah kesaksian pujian. Tapi sebelumnya saya berbicara dulu, menyaksikan apa yang kami alami, ya saudara. Jadi kami sebenarnya saya sudah pernah menyaksikan ya, tahun 2021 awal saya pindah karena waktu itu pandemi dan kami tidak bisa membayar kontrakan kami, dan kami pindah. Di situ kami diberi jalan oleh seorang teman, dia juga seorang dia pelayanan juga di gereja gitu. Jadi dia memang anak muda, tapi dia memang punya satu unit apartemen, dan itu kami diberi kemudahan. Kemudahannya dari sisi harga yang di bawah dari harga normal, yang kedua kita bisa bayar bulanan gitu. Nah waktu berlalu sampai 2 tahun kami di sana. Sebelum waktu Desember tahun lalu habis, itu bulan Oktober, sekitar bulan September Oktober, dia info ke suami bahwa dia akan menaikkan sewa, dan naiknya itu lumayan banyak, hampir 1 juta naiknya 1 bulan. Suami saya bilang kita nggak yang maksain, jadi kalau ini kita keluar aja. Suami saya bilang gitu. Jadi suami saya langsung bilang ke owner bahwa sorry kami nggak lanjut. Jadi terakhir sampai harga lama Desember tahun 2022 kami keluar. Januari kan harga Januari naik. Oh ya sudah gitu. Tapi jujur sebagai manusia waktu itu memang agak bingung gitu ya mau kemana. Karena gini, kebanyakan kontrakan kalau bukan petak itu maunya tahunan, paling lama setengah tahun. Posisi kami juga tidak ada, kalau saving sebesar itu nggak ada, tabungan maksud saya. Jadi waktu itu nggak tahu, nggak ngerti gimana, tapi ya kita udah doa aja gitu seperti biasa. Saya bilang gitu, saya selalu kasih kekuatan kan kepada suami. Kemudian dia malam-malam itu dia cek iklan ya gitu di OLX, itu ada di tower yang sama tapi lantainya di bawah. Kita di lantai 25, di lantai 16, dan itu dia sewain tahunan tapi sisinya cuma dikit sama yang kita tempatin waktu sekarang di 25. Paham ya saudara? Jadi cuma selisih sedikit, katakanlah 1 bulan sisinya 50.000. Permasalahannya di lantai 16 mintanya per tahun, sampai situ ya. Tapi suami saya modal nekat, dia bilang saya boleh nggak 6 bulan. Dalam hati saya 6 bulan duit dari mana gitu ya. Dia bilang boleh nggak saya bayar 6 bulan dulu, dia bilang gitu. Orangnya kok ya ngasih gitu, boleh tapi mulai ini dia suami saya nawar misalnya hari Rabu atau Kamis, dia bilang gini ya Pak, saya kasih tapi Sabtu besok udah harus bayar DP minimal berapa juta lah gitu, tanda jadi, kalau enggak saya nggak mau kasih ke Bapak gitu. Ya elah duit gimana gitu kan, kita cuma bisa doa aja gitu, doa dan waktu itu emang ada kegalauan juga karena kan waktu itu kita retret ya Desember itu, jadi udah pikir nih kalau pindah retret bisa ikut apa enggak kita nggak tahu kan gitu. Nah terus kita doa itu Kamis dikasih deadline, kita harus bayar Sabtu. Tuhan luar biasa, kita nggak pakai ngutang, nggak masukin emas, Sabtu duit ada masuk sebanyak 6 bulan, pembayaran setengah tahun. Yes, dalam hati saya udah kesenangan, saya lihat lantai 16 itu hook. Jadi jendelanya lebih banyak cahayanya. Pokoknya buat saya pemandangannya, view-nya juga langsung kolam renang. Kalau yang saya tempati sekarang enggak gitu. Jadi buat saya udah excited gitu loh sebenarnya. Cuman emang ada kegalauan, yaitu adalah kayaknya kita berbenturan dengan retret. Itu pindahan kita. Kita udah ngomong kayak gitu saudara. Selisih 2 minggu kemudian kita udah bayar DP dong berarti. DP dulu nih. Waktu saya bilang udah bayar aja sekalian, suami saya bilang enggak lah DP aja. Dibayar DP, 2 minggu kemudian owner yang lama bilang, kok
jangan pindahlah, kokoh aja. Ada orang lain nggak, dia kayak gini loh, ya kita kan nggak bisa kalau harga kamu naik gitu. Pokoknya singkat cerita, dia kira gini deh, kokoh aja deh yang nempatin, saya nggak naikin harga. Lah galau lagi kita kan, dalam hati saya, jangan sampai salah nih, duit udah dikasih sama Tuhan setengah tahun gitu kan. Terus ntar kalau kita nggak jadi gimana gitu kan. Tapi ya mungkin banyak pertimbangan kami juga bahwa kami harus ikut retret gitu ya. Jadi ini udah pasti sih kalau kita pindahan kemungkinannya kecil untuk bisa ikut retret gitu. Kayak timbang terus juga pindahan tuh pasti berat ya, packing apa segala macam. Akhirnya tapi sama kayak gini deh, dia ngomong sama anak muda pemilik apartemen, kalau lo nggak naikin 2 tahun gue stay. Ya tunggu deh kok, dia pikirin. Besoknya dia hubungin lagi, oke deh kok stay 2 tahun, saya nggak akan naikin harga. Itu tahun berapa saudara retret kita, tahun berapa? 2022. Dia janji berapa janjinya? 2 tahun. Ya udah, wah lega ya, gak jadi naik. Saya bersyukur, puji Tuhan. Duitnya puji Tuhan juga bisa dipakai buat masukin anak ke sekolah yang kecil. Jadi uang yang ada itu kita pakai buat anak kita sekolah. Udah nih ya, udah berlalu nih tung bulan apa ini? Agustus apa bulan apa? Tiba-tiba si owner ini hubungi suami saya, sorry banget nih kok, saya minta tolong. Jadi gini kok, awal tahun 2024 ya jadinya, ini mau dipakai sama keluarga, dibilang. Saya minta tolong jadi kok cari tempat lain. Dalam hati saya, jujur ya saudara, sebagai manusia, saya merasa, ih gimana sih, gue udah merasa tenang gitu kan ya. Tau-tau dia ngomong kayak gini lagi, kok dia menyalahi omongan dia? Saya bilang gitu. Terus suami saya berusaha, Felix kan janjinya 2 tahun. Ya sorry banget nih, saya gantian, saya minta tolong. Dia ngomong gitu. Nih ya saudara, saya memberikan gambaran sedikit. Saya dengan suami sudah hampir 10 tahun menikah, November ini. Saya sudah 7 kali pindah. Saya enak saudara, jujur, saya enak banget. Jadi saya bilang sama suami saya bilang gini, biasanya kan saya yang kasih kamu kekuatan nih ya, support kalau kamu lagi gitu kan. Gantian sekarang, saya bilang, tolong saya butuh ditopang, disupport. Saya ngerasa capek, saya bilang gitu. Dan bertepatannya CG juga kan kemarin ya belum lunas tuh ya. Nah itu pas Pak Gem khotbahnya Pak Gem yang mimpi dirangkul Tuhan, terus ada penat, apa? Pak Gem bilang, saya merasa penat. Terus Tuhan bilang, gak apa-apa tuh tandanya kamu deket sama aku. Oh oke. Jadi saya ngerasa, oh berarti saya deket sama Tuhan kalau saya capek. Jadi itu kayak semacam peneguhan buat saya juga gitu loh. Tapi saya senang sih. Ketika saya bilang gitu, dia malah geber penyembahan gitu. Nah ini dia yang saya mau nih. Bukannya sibuk cari duit, tapi penyembahan. Gitu kan. Ya udah dia penyembahan, dan ini lagu yang akan dibawakan sama dia, ini ada lagu yang benar-benar waktu itu ini India banget, jadi power juga untuk dia berdoa. Saudara, tapi emang benar ya, saya bilang sama saudara satu hal, kita ini gak ada bagus-bagusnya sih sebenarnya, kecuali Tuhan yang bikin kita bagus. Satu, kita ikut Tuhan itu sebenarnya kita gak sempurna. Saya ngerasa masih banyak juga yang harus dirubah, saya masih banyak harus bertobat dari dalam diri saya. Tapi yuk kita belajar untuk setia saudara, setia sama Tuhan. Saya melihat sendiri, mata ini melihat sendiri ketika kita setia. Dan udah bolak-balik lewat nubuatan ya, bolak-balik selama Tuhan bilang, kamu jalan sama saya. Tahu gak saudara, Tuhan yang kita sembah itu gak ada lawannya. Kalau dia seperkasa itu, bayangin kita yang jalan sama dia, seperkasa apa kita. Dia raja loh, kita ikutin dia. Kalau kita setia, kita ikut dia. Kita gak setia, dia kemana, kita kemana gitu loh. Jadi apa yang bisa kita dapat selama kita jalan sama dia. Saya nggak ngomong bahwa selama jalan sama Tuhan tuh berarti kamu bakalan naik meroket secara bisnis apalah, bukan begitu saudara ya. Tapi saya juga dapat dari Pak Gem tadi bilang bahwa pendidikan itu, proses itu kan ada tujuan Tuhan di sini di ujung ya. Tapi kalau kita mau setia nggak ikutin didikan itu, ujungnya itu pasti ketemu. Tapi kalau saudara udah berontak di tengah,
ujung nggak akan pernah ketemu. Gitu aja ya. Oke, singkat cerita, walaupun udah panjang begini, ini saudara, saya dalam hati saya ini udah unit termurah. Saya nggak mungkin dapat yang di bawah ini. Ya kan, kita udah tahu harga-harga, udah cek-cek tahu gitu. Tapi itulah saya tiba-tiba, pokoknya gini, itu kita nggak nyari saudara, kita disodorin orang, harganya jauh di bawah yang sekarang, gitu. Itu harganya bisa selisih hampir 5 juta setahun. Ibaratnya waktu itu orangnya bilang setahun 10 juta, suami saya bilang saya tawar 7,5 aja boleh nggak? Gitu. Ya udah, saya ikat 3 tahun mau nggak? Ya udah. Hah? Kita sampai melongo sendiri. Semurah kayak begitu? Iya kok. Dan saudara, ini tempatnya di Hook, sama kayak yang saya mau. Lihat kolam renang juga, kayak yang batal kemarin, gitu loh. Ya emang suami saya tuh berat di retret emang. Kenapa? Kalau kita pindah, menurut saya itu enak sih. Tapi kita pasti bakalan lepasin retret. Gitu. Saya juga udah bilang, ini kalau sampai pergi pun tahun ini, kita pasti mungkin gak ikut nih pindahan. Saya bilang gitu. Tapi ternyata saudara, Tuhan buka jalan, orangnya ini juga gak kebanyakan ini itu. Kayaknya dia gak butuh duit kayaknya sih. Tapi kok bisa ketemu yang kayak gitu, gitu loh. Gak nyari lagi, disodorin depan muka kita. Ini belum pernah dipakai unit baru. Saudara, dan itu harganya jauh banget. Dan kita udah pindah kemarin Kamis. Ini masih ada sisa. Oh iya, kan seharusnya apartemen itu harus bayar IPL per 3 bulan. Terhitung Oktober ini harusnya udah mulai bayar, Oktober, November, Desember itu sekitar 2,4 juta. Ownernya bilang kita bantu kamu lah, gak usah bayar. Kemurahan Tuhan lagi kita terima. Saudara, gini ya, saya cuma mau ngomong, apapun yang kita buat untuk Tuhan tidak akan pernah bisa nutup apapun yang Tuhan buat buat kita. Gak akan pernah, saudara mau sampai mati juga disiksa sekalipun, tetap lebih gede Tuhan ke kita. Tapi tuh saudara tahu nggak, Tuhan itu nggak pernah tutup
hening dulu dengan mati. Pause. Oke. Ini kenapa? Saya bilang sama suami, ini kita ditanya bisa nggak kita bantu pelayanan besok kalau ibadah penghiburan. Saya sama suami mikir udah janji juga sama Kai, ya kan? Tapi kita berdua gitu, Tuhan udah baik banget sama kita. Jadi masa sih kita mau tolak itu demi pribadi kan? Demi pribadi, demi kepentingan pribadi kita berarti. Tapi saya satu hal saya bersyukur bahwa anak saya Kai dan Dwi itu dari dulu tidak pernah mempersulit pelayanan kami berdua. Jadi waktu Kai diinfo bahwa besok kita harus batalkan acara ulang tahun kamu sesuai dengan yang kamu inginkan itu, kami harus batalkan, dan Kai nggak marah, nggak nangis, nggak apa, dia bilang oke. Saya bersyukur banget. Saudara, masih repot. Saya lihat Rita ya, bawa bayi begini. Itu saya ingat saya juga. Dulu saya begini, anak saya 2, suami saya pelayanan di depan. Aku mendingan kalau khotbah nggak minta diiringin musik. Pendeta yang dulu itu kalau khotbah harus musik yang ngiring, piano, ya keyboardnya. Jadi saya nggak bisa dibantu, saudara. Jadi saya gendong anak di sini, saya jagain satu lagi itu sendirian. Tapi itu proses Tuhan ya. Kita setia sampai mana? Kita bisa nggak setia sama Tuhan? Apakah itu langsung terjadi? Enggak. Saudara, saya mengalami masa-masa di mana keadaan saya begitu sulit. Saya mengalami di mana saya kehilangan kayak hampir segalanya. Saya kehilangan kendaraan karena nggak bisa bayar. Saya harus keluar dari kontrakan karena nggak bisa bayar juga. Tapi puji Tuhan ya kalau makan Tuhan selalu pelihara. Nggak pernah sih saya nggak makan, itu nggak pernah. Tapi yang begitu-gitu tuh Tuhan udah pernah izinkan saya alami, saya hadapi. Apakah saya masih mau jalan? Waktu kendaraan saya ditarik, apakah kita masih bisa melayani? Apa enggak? Puji Tuhan masih ada jalan. Kita masih bisa kesini, walaupun jauh sekali itu saudara. Maksudnya Rawamangun ke rumah kami itu jauh. Dan itu kalau naik Grab itu PP 400 ke 500 ribu. Gitu. Tapi Tuhan ada jalan untuk itu. Dan saya percaya, saya melihat waktu saya jalan sama Tuhan, makin tahun itu Tuhan perkuat kita. Yang Kak Pagem bilang otot-otot iman kita tuh diperkuat. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu, cara menanganinya itu jadi lain, tahun depan lain lagi, tahun depan lain lagi, dan jalan yang Tuhan kasih juga lain-lain. Dan itu saya merasakan kemenangan telak itu. Pokoknya saya ngerasa kemenangan demi kemenangan yang kami terima itu makin di luar akal pikiran. Itu saudara. Jadi ya saya bersyukur, saya juga berterima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah ikut mendoakan untuk kepindahan kami. Kami sudah berhasil pindah. Masih ada sisa sedikit-sedikit karena kami hanya berdua. Jadi ada beberapa barang-barang yang masih tinggal, tapi harus kami atur itu juga. Terus dukung doa ya saudara karena belum selesai. Tapi itu yang saya mau saksikan, bahwa kemurahan Tuhan. Nah saya ngerasa kok CG ini sama saya nggak beda-beda jauh. Jadi CG ini dapat korting, saya juga dapat korting, saudara. Jadi kita tuh nggak beda-beda jauh kan, kayak nggak mirip-mirip lah gitu. Jadi ya saudara, saya cuma mau kasih support juga, pengingat dan kekuatan buat saudara. Satu hal yang saya, oh ya, sebelum kita dapetin unit ini, saya bangun pagi, itu tiba-tiba ada suara di hati saya. Dan suara itu mengingatkan bagaimana ketika 12 pengintai melihat tanah Kanaan. Dan itu, suara yang itu maju aja. Semua Tuhan akan penuhkan, semua Tuhan akan cukupkan.
Jadi apapun yang di depan, kalau Tuhan udah tentukan satu daerah atau Tuhan udah tentukan apapun untuk saudara dan saya, selama itu Tuhan, kita nggak usah takut, kita maju aja terus. Kita jangan kayak aduh gimana, yang ininya gimana, itunya gimana gitu. Nggak usah pakai pikiran sendiri, kita maju aja. Tuhan yang akan berperkara buat kita. Saudara, satu hal jadi sombong ini saudara, kita penyembahan ini berteriak-teriak ya, penyembahan sampai kayak begitu saudara, itu bukan berarti di alam roh tidak terjadi sesuatu. Itu terobosan-terobosan itu terjadi saudara. Itu bukan gimmick saudara ya. Jadi saya cuma mau ngingetin saudara, kalau datang sama Tuhan, dan tadi itu privilege banget loh. Itu suatu privilege banget, kita bisa datang sama Tuhan, bisa nyembah dia. Itu privilege, kita dapat akses langsung. Bahwa dia kasih kuasa di tangan kita untuk menghadapi kuasa gelap, dan kita runtuhkan itu, kita hancurkan itu. Akhirnya hidup kita semakin hari kita mengalami terobosan, menang, dan terusnya. Tapi saya bisa janji sama saudara, saudara lepas dari Tuhan, saudara berhenti setia, saudara nggak mau belajar berjuang, saudara nggak akan bisa menang. Saudara nggak akan lihat apa-apa. Saudara hanya akan bisa lihat ujung selama saudara mau ikut proses Tuhan, belajar setia, dengerin apa aja yang Tuhan ngomong. Di situ saudara lihat ujung. Tapi kalau saudara masih terus dengan pikiran sendiri, nggak akan ada apa-apa. Kita kalau capek pasti ada. Tapi dia yang setia itu selalu kasih kita kekuatan. Jadi kita sama-sama ya, saya percaya bukan saya doang dan ditolong sama Tuhan. Mungkin saya aja yang sekarang bersaksi, tapi saya percaya saudara-saudara semua di sini juga mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan yang di luar akal pikiran manusia. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa lewat setiap kita. Jadi setia aja ya saudara ya. Utamakan Tuhan, itu benar loh. Tuhan gak akan tutup mata. Dia melihat semuanya. Dia lihat semua kesulitan kita dan semua itu mendatangkan kebaikan. Ya saudara. Oh bukan dari Token. Ya kalau kayak saudara nggak ada ininya, pokoknya karena dia sudah berjanji, suami saya udah janji untuk kesaksian dia. Jadi kalau ini semacam nazar, dia penuhi ya, karena dia sudah bicara bahwa kalau saya beneran bisa dapat, saya akan kesaksian lagu ini, gitu dia bilang. Nah, yaudah ini biarlah dia melunasi utang. Ya baik saudara, semoga ini bisa jadi berkat buat saudara semua. Terima kasih buat waktunya.
Puji Mic-nya mati. Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini. Ya. Kesaksiannya sangat memberkati, puji Tuhan juga lagunya. Terima kasih. Saya berharap semuanya dikuatkan. Percaya Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita dengar doa kita. Amin. Itu aja. Sebelum kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita tutup doa. Kita gelap, tapi kita tahu bersama Tuhan ada terang. Walaupun lampu mati, tapi Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Oke, yuk kita mengakhiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin.